Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa, para sedulur, di pagi hari ini saya pengen menyapa sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang udah join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa, di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya di channel YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran kita saling berwasiat gitu kan, tentang berwasiat dalam kebenaran dan juga berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran dan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, di pagi hari ini saya ingin mengutip bahwasanya di Al-Qur'anul Karim itu saya temukan ada sebuah ayat, enggak cuma sebuah ya, ada dua ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang saya pikir itu adalah sebuah kalimatnya sangat menarik sekali gitu kan. Dan mungkin bisa menjadi solusi sebagai doa-doa teman-teman yang mungkin hari ini ketika kita berbicara mungkin sedang mengalami masalah ataupun mara bahaya atau uzur gitu kan. Jadi mungkin hari ini banyak juga teman-teman yang memang sudah menikah sampai berpuluh-puluh tahun dan belum dikaruniai keturunan, sekalipun teman-teman juga sudah berobat mungkin ke dokter, ke rumah sakit, bahkan mungkin sudah proses bayi tabung dan juga ada yang ke pengobatan alternatif, tapi kemudian temukan hasilnya masih nihil. Mungkin juga ada teman-teman yang memang sudah lama, sudah agak sendirian, usia menua, kemudian belum menemukan jodoh gitu kan. Ada juga yang mungkin udah usaha, belum bekerja, tapi sampai dengan saat ini juga masih kesulitan dalam mencari penghidupan gitu kan. Nah, itu semua teman-teman sebetulnya yang dimaksudkan di sini setelah adalah suatu kondisi kesulitan, atau saya bilang juga kadang-kadang dianggap segala sesuatu yang berbahaya lah untuk diri kita gitu kan, untuk kita ya kesulitannya gitu kan, uzur gitu kan. Nah, di Al-Quran tuh sebetulnya ada ya, yang saya pikir kalau kita panjatkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian dengan hati yang bermohon, kita yakin dengan firman tersebut saya yakin ini akan menjadikan solusi atau pembuka atau untuk mengobati masalah-masalah yang kita sebutkan tadi ya. Jadi teman-teman, kita buka ada salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskalallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu wa yamsaska bihairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir, yang artinya sebagai berikut, wa yamsaskalallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu. Jadi kalau kalian, katanya Allah Subhanahu wa taala, terkena uzur, terkena kesulitan atau terkena masalah, fala kasifalahu ilahu, maka sebetulnya nggak ada yang bisa menghilangkan masalah itu pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsaskalallahu bihairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seandainya kemudian kalian mendapatkan suatu kebaikan, itu kan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan Allah itu maha berkuasa di atas hamba-hamba ciptaannya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia itu maha bijaksana lagi mengetahui sesuatu. Nah, ini ayatnya sangat menarik sekali ya teman-teman. Kalau kita baca ayat ini dalam doa-doa kita dan kemudian kita meyakininya, memang kemudian segala sesuatu yang terjadi ini hanyalah Allah yang bisa menghilangkan kalau ada kesulitan atau mara bahaya. Nah, kalau berdoa itu memang sebetulnya kalau menurut saya sih bebas, tapi kalau paling lebih baik adalah ketika kita berdoa, kalau bisa doa itu kita ambil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan
match dengan masalah yang sedang kita hadapi, dan kemudian ketika kita membaca doa tersebut, hati kita dan pikiran kita terkait dengan apa yang kita ucapkan gitu kan, dan kita wajib mengerti yang apa yang kita minta itu kan. Jangan sampai cuma baca doanya kemudian kita nggak tahu artinya, nanti susah kita akan matchnya kan, sehingga terjadi hubungan match doa yang kita minta, kita baca bermohon kepada Allah, tapi hati dan pikiran kita juga nggak lepas terhadap keyakinan sesuai doa yang kita bacakan itu. Nah, ternyata itu nggak cuma satu firman Allah ya, yang mirip ya ternyata diulang lagi di firman di Al-Quran yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskalallahu bidhurrin fala kashifalahu ilahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi mayasha wa huwal ghafurur rahim. Ya, di ayat yang lain dikatakan wa iyamsaskalallahu bidhurrin fala kashifalahu ilahu. Jadi sama, kalau kalian mendapatkan kesulitan ataupun udzur atau bahaya, makanya pada hakikatnya adalah hanya Allah yang bisa menghilangkan. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan kalau kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala berhendak memberikan kebaikan pada hambanya, fala radda li fadlihi, maka enggak ada yang bisa menolak karunia Allah tersebut kan. Dan dilanjutkan wa huwal ghafurur rahim, dan dia itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi penutupnya beda kalau yang saya sebutkan di awal tadi kan, wa huwal hakimul khabir, dia maha mengetahui, maha bijaksana dan maha mengetahui sesuatu. Artinya gitu kan, kalau kemudian kita melakukan doa ini sebetulnya ada baiknya juga niat kita, dalam hati kita yakin betul sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tinggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran dan hal-hal yang dilarang. Dan kalau bisa kita memang menjalankan semua perintah daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ penutupnya adalah wa huwal hakimul khabir, dia maha mengetahui gitu kan. Dia maha mengetahui, dia maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini kalau setiap kita mau melakukan permintaan gitu, kalau kita lihat tuh firman-firman Allah di Al-Quran itu selalu ditutup dengan menyebut salah satunya Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang baik, gelar-gelar Allah yang baik gitu kan. Nah di ayat yang pertama ditutupnya wa huwal hakimul khabir, itu dua Asmaul Husna digabung ya, ternyata sepertinya memang berhubungan. Wa huwal hakimul khabir, dia maha bijaksana dan maha mengetahui. Artinya kalau maha mengetahui, siapapun yang memanjatkan doa tersebut kalau bisa sebisa-bisanya melakukan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain kan dikatakan wa yamsaskalallahu bidhurrin fala kashifalahu ilahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi mayasha wa huwal ghafurur rahim gitu kan. Barang siapa terkena kesulitan ataupun zur, tidak ada, pada hakikatnya tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin, kalau kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kebaikan kepada hambanya, fala radda li fadlihi, maka enggak ada siapapun yang bisa menolak ini ya teman-teman, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Terus dikatakan wa huwal ghafurur rahim, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi teman-teman mungkin kan ada mungkin yang memang karena masalah medis, kalau kita lihat mungkin orang belum mempunyai keturunan dan kesulitan hidup gitu kan. Tapi kadang-kadang juga dalam beberapa kasus saya lihat juga ada masalah yang medis gitu kan. Nah,
apapun itu yang menghambat teman-teman untuk kemudian memiliki keturunan, untuk hamil, untuk memiliki jodoh, baik penyebabnya medis ataupun non medis gitu kan, apapun itu gitu kan, ketika Allah katakan kan, wa yamsaskalallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu, siapa aja yang kena dzur bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bihairin fala radda li fadlihi, dan kalau dia udah berkehendak memberikan karunia kepada hambanya, nggak ada bisa yang menolak karunianya. Artinya seberapa besar masalah kita, seberapa besar umpamanya terkena masalah non medis ya, yang sering ada di masyarakat kita, masalah-masalah non medis itu kan, yang kemudian menyebabkan masalah di tubuh kita, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, nggak akan ada yang bisa berusaha menolak karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kemudian ditutup dengan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurur rahim. Di situ Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya kalau Maha Pengampun dan Maha Penyayang ini nggak sembarangan ya teman-teman. Di sini kaitannya kalau kita berdoa dalam bermohon seperti dalam dilepaskan dari masalah atau dzur, dan seperti dalam doa tersebut ada ya rentetannya di belakangnya, wa huwal ghafurur rahim, dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya ya seberapa besar dosa kita ya, kalau bisa di sini kalau kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat ya, selalu bertobat mohon ampunan, karena dikatakan dia Maha Pengampun. Tutup kita kalau bisa setelah beribadah, setiap waktu kita bertobat, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita yang lalu, karena kadang-kadang kita ini kan kita lupa gitu kan, justru kita melupakan dosa-dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Sepertinya ya nggak ada efeknya gitu, yang jelas itu ada efeknya, dan salah satunya adalah mohon ampun, dan diketahui seberapa besarnya disusul kan, artinya seberapa besar seberapa kita berdosa pun Allah itu Maha Penyayang, wa huwal ghafurur rahim, dia Maha Penyayang gitu kan, pastinya akan diampuni. Walaupun teman-teman membawa dosa sebesar bumi ini itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama nafas kita belum sampai tenggorokan atau sakaratul maut, insya Allah Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan ampunan. Nah itu teman-teman, ada dua doa tadi yang ada saya nukil dari Al-Quranul Karim. Saya rasa itu sangat pas buat teman-teman yang mungkin lagi mendapatkan kesulitan atau masalah ataupun mara bahaya, saya bilang gitu kan, dan belum mendapatkan solusinya. Utamanya mungkin kan teman-teman nih ada yang memang belum memiliki keturunan, belum ketemu jodohnya, kemudian usaha belum pernah berhasil. Saya yakinkan bahwasanya untuk memanjatkan doa tersebut ya, kita ulangi lagi, kita review lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskalallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu, wa yamsaskalallahu bihairin fa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, wa huwal hakimul khabir. Doa keduanya, firman yang keduanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskalallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu, wa yuridka bihairin fala radda li fadlihi, fala radda li fadlihi, yusibu bihi mayyasa min ibadi, wa huwal ghafurur rahim. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman obrolan kita. Ini sekedar kalau mungkin ada yang terputus tadi, ada yang hilang, nggak komplit ayatnya, nanti teman-teman bisa temukan di Al-Quran yang komplitnya. Intinya saya di sini pengen share, ngobrol-ngobrol, berbagi tentang berwasiat tentang kebaikan, dan berwasiat juga untuk meninggalkan kemungkaran serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bermanfaat, dan saya akan selalu mendoakan teman-teman yang menonton video ini agar selalu mendapatkan rahmat dan hidayah serta pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah teman-teman, segala sesuatu yang ada di sisi kita, baik anak keturunan gitu kan, harta benda, semuanya itu fana, dan yang kekal itu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya akan selalu mohonkan pahala, semoga diberikan kepada teman-teman yang nonton video ini, begitupun juga yang kepada saya pribadi untuk bekal di kehidupan kita yang akan selanjutnya. Oke teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.